warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norika Listia Putri dengan NIM 205211345 dari kelas MBS 5J. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil mini riset yang telah saya lakukan dengan kelompok saya tentang UMKM Coklat Cokot. Adapun mini riset ini digunakan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah perilaku konsumen. Adapun judul dari mini riset yang diambil adalah pengaruh keputusan pembelian terhadap es coklat cokot UIN Raden Mas Said Surakarta. Latar belakang penelitian, kemajuan teknologi juga berdampak bagi perkembangan ekonomi, salah satunya pada bidang kuliner. Saat ini banyak pengusaha makanan dan minuman bertebaran di Indonesia. Usaha-usaha kuliner tersebut bisa dalam bentuk online maupun warung ataupun rumah makan. Jumlah merek dan produk yang bersaing dalam pasar menjadi sangat banyak, sehingga konsumen memiliki ragam pilihan dan alternatif produk. Setiap pelaku usaha dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap setiap perubahan yang terjadi dan menempatkan orientasi kepada kepuasan konsumen sebagai tujuan utama. Adapun tujuan dari penelitian mini riset kali ini, yang pertama adalah pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada produk es coklat cokot cabang Kartasura. Yang kedua adalah pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian pada produk es coklat cokot cabang Kartasura. Yang ketiga yakni pengaruh tempat terhadap keputusan pembelian pada produk es coklat cokot cabang Kartasura. Dan yang terakhir adalah pengaruh media sosial terhadap keputusan pembelian pada produk es coklat cokot cabang Kartasura. Hipotesis dari penelitian yakni yang pertama, pemasaran melalui media sosial, pelayanan, dan juga tempat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, rekomendasi dari teman ataupun orang terdekat juga dapat menjadi mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dan yang ketiga, tren anak muda mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Adapun variabel yang kami ambil dalam mini riset, yang pertama adalah variabel harga, yang kedua adalah variabel layanan, yang ketiga adalah variabel tempat, dan yang keempat adalah variabel keputusan pembelian. Untuk yang pertama yakni variabel harga. Pada pertanyaan harga yang ditawarkan sesuai dengan kantong mahasiswa, 37,5% memilih setuju. Di sini dapat diketahui bahwa es coklat cokot cabang Kartasura ini berada di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta, di mana di sini banyak sekali mahasiswa yang mencari jajanan ataupun minuman yang sesuai dengan selera mereka. Dengan harga yang ditawarkan oleh es coklat cokot ini, para mahasiswa tidak merasa keberatan ataupun harga yang ditawarkan sesuai dengan kantong mereka. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, harga yang diberikan sesuai dengan kualitas produk yang diberikan. 40% memilih sangat setuju. Hal ini dapat diketahui bahwa konsumen yang telah membeli produk es coklat cokot, mereka setuju ataupun mereka merasa puas dengan produk yang diberikan dan hal itu sesuai dengan bayaran yang mereka berikan ataupun sesuai dengan harganya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, harga yang ditawarkan mampu bersaing dengan tempat lain. 40% memilih setuju. Kemudian untuk pertanyaan harga yang diberikan sesuai dengan benefit konsumen, 50% memilih sangat setuju. Hal ini dapat diketahui bahwa konsumen ataupun responden mereka memilih sangat setuju, berarti mereka tidak keberatan ataupun mereka setuju dengan benefit yang mereka dapatkan ketika mereka membeli es coklat coklat ini. Analisis data variabel harga. Dari beberapa pernyataan atau pertanyaan yang berhubungan dengan variabel harga, dapat disimpulkan bahwa pernyataan setuju dan juga sangat setuju mendominasi, sehingga responden maupun konsumen tidak mengalami kendala maupun permasalahan mengenai harga yang diberikan oleh UMKM es coklat coklat ini. Kemudian untuk variabel pelayanan, pertanyaan yang pertama, pelayanan yang diberikan sangat baik dan juga ramah. 42% memilih setuju. Kemudian pelayanan diurutkan sesuai dengan antrian konsumen. 40% memilih setuju dan juga sangat setuju. Kemudian pada pertanyaan, saya tidak terganggu dengan antrian yang panjang karena pelayanannya sangat baik. 37,5% memilih setuju. Kemudian untuk pertanyaan, saya akan berlangganan di es coklat cokot. 40% memilih netral. Dapat diketahui bahwa 40% ini mereka memiliki kecenderungan untuk berlangganan ataupun tidak berlangganan karena mereka memilih netral, sehingga tidak akan condong untuk terus berlangganan di es coklat cokot ataupun hanya memilih untuk sekali beli ataupun 2 kali beli saja. Kemudian untuk variabel pelayanan, pertanyaan yang terakhir yakni, saya akan merekomendasikan kepada teman saya untuk membeli es coklat cokot. 37,5% memilih setuju.
Analisis data variabel kualitas pelayanan. Dari hasil jawaban responden mengenai kualitas pelayanan pada es coklat-coklat masih didominasi oleh pernyataan setuju. Tapi pada pertanyaan, saya akan berlangganan di es coklat-coklat, konsumen merasa masih ragu untuk berkunjung kembali atau repeat order, sehingga hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi UMKM-nya. Hal ini dapat diketahui pada pertanyaan tersebut masih didominasi dengan hasil netral. Kemudian selanjutnya ada variabel tempat. Untuk pertanyaan, tempat yang disediakan sangat nyaman, 40% memilih setuju. Kemudian tempat yang disediakan selalu dijaga kebersihannya, 40% memilih setuju. Kemudian, tempat yang disediakan sangat recommended untuk berkumpul dengan teman, 45% memilih setuju. Dapat diketahui bahwa sikap seorang mahasiswa ataupun mahasiswa yang kebanyakan itu memilih tempat untuk mereka nongkrong ataupun hanya sekedar istirahat dari jam perkuliahan yang sangat padat, sehingga mereka akan mencari tempat yang sangat nyaman ataupun tempat yang recommended untuk berkumpul bersama teman-teman mereka. Dan es coklat-coklat ini memiliki 45% memilih setuju, sehingga banyak mahasiswa yang setuju bahwa es coklat-coklat ini tempatnya recommended untuk berkumpul bersama teman-teman. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, tempat yang disediakan luas sehingga tidak berdesakan dengan konsumen lain. 42,50 memilih setuju. Analisis data variabel tempat. Dari beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan variabel tempat dapat disimpulkan bahwa pernyataan setuju mendominasi sehingga responden maupun konsumen tidak mengalami kendala maupun permasalahan mengenai tempat yang disediakan oleh UMKM es coklat-coklat ini. Untuk variabel yang berikutnya yakni variabel media sosial. Untuk pertanyaan, media sosial memudahkan konsumen untuk mendapatkan informasi produk. 52,50% memilih sangat setuju. Hal ini dapat diketahui bahwa media sosial memiliki dampak yang besar pada perekonomian ataupun pada promosi sebuah produk. Hal ini karena kita tidak perlu bingung-bingung ataupun hanya perlu membuka media sosial untuk mendapatkan informasi tentang produk apa yang akan kita beli. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, promosi produk di media sosial menarik minat konsumen. 45% memilih sangat setuju. Untuk variabel media sosial yang berikutnya yakni produk yang ditampilkan di media sosial sesuai dengan realita yang ada. 40% memilih setuju. Analisis data variabel media sosial. Hasil dari kuesioner pada variabel media sosial didominasi oleh pernyataan sangat setuju, yang berarti media sosial berperan penting dalam promosi maupun strategi marketing suatu produk yang mana dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Variabel yang selanjutnya adalah putusan pembelian. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh sekitar 40 responden, pada pertanyaan, saya membeli produk karena penasaran dengan iklan yang ada di media sosial. 47,50% memilih setuju. Kemudian untuk pertanyaan, saya membeli produk karena pelayanan yang sangat baik. Sebanyak 33% memilih netral. Kemudian untuk pertanyaan, saya tertarik membeli produk karena tempatnya nyaman. Sekitar 45% memilih setuju. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah saya membeli produk karena rekomendasi dari teman. Sebanyak 47,5% memilih setuju. Kemudian untuk pertanyaan saya membeli produk karena mengikuti tren anak muda. Sebanyak 35% memilih setuju dan juga netral. Analisis data variabel keputusan pembelian. Dari variabel-variabel sebelumnya dan dari jawaban konsumen pada pertanyaan mengenai keputusan pembelian, dapat disimpulkan bahwa harga, pelayanan, tempat, dan juga media sosial dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, khususnya pada UMKM es coklat-coklat. Kemudian ini ada rekomendasi peningkatan usaha untuk es coklat-coklat. Yang pertama adalah berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa konsumen masih memiliki keraguan untuk berlangganan di es coklat-coklat, sehingga akan lebih baik untuk diberikan benefit yang lebih seperti diskon, potongan harga, ataupun gift agar konsumen melakukan repeat order di es coklat-coklat. Kemudian rekomendasi yang kedua yakni kualitas produk yang membuat para konsumennya puas dapat menjadi ciri khas usahanya, sehingga bila nantinya terjadi suatu masalah yang menyebabkan perusahaan berpikir keras, maka akan lebih baik menempuh jalan lain seperti peningkatan harga ataupun meminimalisir biaya daripada harus mengurangi kualitas akan suatu produk. Karena dengan produk yang berkualitas dan membuat konsumen puas, mereka
para konsumen akan lebih rela mengeluarkan uang lebih daripada harus mendapatkan kualitas produk yang berkurang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan mini riset yang telah dilakukan dengan kelompok saya, yakni kelompok 3 dari MBS 5C, tentang pengaruh keputusan pembelian pada coklat-coklat di cabang Kartasura. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.